Hai learners, jumpa kembali di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Okina dan masih ditemani oleh Pastor Evelyn. Halo Pastor, Hai, Okina. kita semakin cerah nih kayaknya karena pada saat ini direkam, sudah berjalan 1 minggu semenjak kita kembali dari Tanah Suci. Right, Jadi itu yes. sebuah pengalaman yang luar biasa ya Pastor Eve, Iya, dengan kita berjalan, melakukan ziarah melakukan rohani, ziarah ya, rohani. pilgrimage. Namun yang spesial adalah, sambil kita belajar memperdalam Alkitab dan kita juga menghasilkan konten-konten Alkitab yang kita udah episode yang keberapa nih kalau di total ya. Terus mendapatkan kesempatan untuk kita bisa berziarah ke Tanah Suci, itu Right, menambah kekayaan pembelajaran kita sih yes, kemarin. Jadi yes. kita senang sekali, bahkan kita mau endorse, kita mau encourage teman-teman pembelajar semua untuk bisa menjadikan ini sebagai faith goal atau goal iman, untuk suatu hari nanti bisa berkunjung ke Tanah Suci dan bisa melihat langsung visualnya, tempatnya, situs-situs atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada saat kita membaca Alkitab, Yeah, ternyata kita bisa temukan secara langsung di Israel dan sekitarnya. right, Banyak right. tempat-tempat di sana. Jadi masih membekas sekali nih karena masih baru sekali. Jadi ini membuat kita semakin excited untuk saling berbagi dan belajar bersama. Iya, ternyata apa yang dituliskan di dalam Alkitab, situs-situsnya, bisa kita jumpai, Mhm, banyak yang masih terpelihara, ya kita bersyukur ada, gereja-gereja yang memelihara situs-situs iya, tersebut, ya. Jadi, masih bisa dikunjungi, ya. Jadi data-data sejarah atau tulisan-tulisan daripada bapak-bapak gereja, mhm, ya, the Apostolic Fathers, ya, yes, itu dan juga tradisi, di dalam, kultur budaya Yahudi masih memelihara, catatan-catatan tersebut iya, sehingga, kita sudah apa ya, berpisah jauh dari zaman itu kan, namun masih bisa melihat buktinya. iya. Dan mungkin yang membedakan juga adalah, nggak bisa bilang membedakan juga ya, karena ini juga pengalaman pertama saya, Pastor Eve juga yang pertama. Kalau sebelumnya kalau ada teman-teman yang datang ke Israel, Pastor mintanya postcard ya. Iya, iya. Tapi yang buat saya sebuah keuntungan memang sebelum berangkat berziarah ke Tanah Suci, kita sudah mempersiapkan diri dengan, memiliki pengetahuan dalam pendalaman Alkitab. Jadi datang ke sana itu sudah ada pengetahuan-pengetahuan. Jadi waktu datang ke tempat-tempatnya atau melihat situasinya, atau unsur-unsur yang berkaitan dengan Alkitab, kita bisa, "Oh ini yang dimaksud dalam kitab suci, oh ini yang dimaksud dalam Injil, atau dalam Alkitab." Itu jadi lebih lebih bisa kita connect gitu. Buat saya kalau nanti Anda atau keluarga memang ada rencana berkesempatan untuk bisa berkunjung, baiknya memang mempersiapkan diri terlebih dahulu, khususnya dengan, mmm, apa ya, punya pengetahuan yang Iya. cukup mengenai Alkitab, sehingga waktu datang ke sana bisa lebih memaknai dan menghayati. Satu hal pengetahuan, which is good for us to develop, ya, kita lakukan itu, 3 tahun belakangan. Iya, Saya encourage juga teman-teman untuk, membaca naskah-naskah yang menolong kita untuk memahami zaman intertestamental mhm, itu ya. Namun juga, yang kita juga kembangkan pada masa persiapan itu adalah rasa lapar dan mmm, mhm haus mhm, akan firman Tuhan. Jadi, eee, knowledge is important, but also because, ini adalah spiritual yes, pilgrimage, ya kan. Kita bukan mau jadi turis yang mengisi pengetahuan, tetapi juga ini adalah pemaknaan kerohanian, mhm, ya, untuk kita datang ke Yerusalem sama seperti jutaan peziarah lain dari berbagai penjuru pelosok dunia yang datang ke lokasi itu gitu ya. So it's a spiritual thing. mhm, So, ini juga kita kelola, ini juga kita apa namanya, we stir it iya, up, terus kita kita kembangkan, kobarkan mhm, ya dalam masa, beberapa tahun lah kalau saya bilang ya, sebelum akhirnya kita berangkat. And I think beyond that, Tuhan kita yang katanya, apa namanya, "Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart." Bersukalah di dalam Tuhan dan Tuhan akan memberikan apa yang dirindukan oleh mmm, hatimu. Eee
beyond the knowledge and beyond rasa lapar dan haus, kita punya Bapa yang senang memberikan pemberian yang baik bagi anak-anaknya. Jadi Tuhan menanggapi kita. Mhm. Jadi perjalanan kemarin saya maknai dari sisi itu juga Ya, gitu. That God give you the desires of your heart. setuju setuju. Jadi persiapan batin, persiapan hati, dan sampai di sana pun, keinginan dan rasa haus dan lapar itu terus dikembangkan. Waduh, jadinya bisa menyerap banyak hal sih. Yeah, and this is not gonna be the last time. Mhm. There Ini yang will pertama be ya. the next Iya, as well. iya. Jadi buat teman-teman dan siapapun Anda yang ikut belajar bersama dengan kami, get yourself ready, akan ada trip yang berikutnya. Jadi, senangnya adalah nanti pada yang berikutnya yang lain juga bisa ikut gitu ya. Itu Yap, akan menjadi masuk dalam kurikulum yes. kayaknya. Jadi kan melanjutin nih Pastor If di season kali ini dalam konten kita di For Your Insight, kita sedang membahas mengenai khotbah di bukit, Ya, khotbah Yesus di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan pada saat kita kemarin ke Israel, ke Tanah Suci, memang kita hadir hadir di langsung menginjak lokasi itu. tempat bukit di mana Yesus membagikan khotbahnya. Ya, Dan kita baca ini, ucapan bahagia, kita baca bersama, kita dalami, bahkan kita hayati. Dan pemandangannya sangat indah, di seberang bukitnya langsung kita bisa melihat Danau Galilea. mhm, Jadi paling tidak, oh begini ya rasanya pada saat mendengarkan ucapan bahagia atau khotbah Yesus di hadapan orang banyak dan murid-muridnya mendengar sebuah sabda, sebenarnya sabda, namun di balik sabda itu adalah Yesus menyampaikan mengenai gaya hidup dari kepemerintahannya. ya, Dari kerajaan yang Yesus sedang hadirkan yang tentu saja berbanding terbalik dengan gaya kehidupan yang dikenal oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. right. Jadi bagi Anda apabila ini baru pertama kali Anda mendengarkan, podcast ini, Anda boleh melihat di episode-episode sebelumnya karena kita memulai season kali ini dari Matius pasal yang kelima mengenai ucapan bahagia. Nah, kali ini kita mau melanjutkan dari episode sebelumnya, perikop mengenai garam dunia dan terang dunia. Jadi Anda bisa membuka Alkitab Anda, itu di Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia saya ada referensinya juga, bisa dibaca di Markus pasal yang ke-9 ayat 50 dan juga Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Ya, Tentu saja, khotbah Yesus di bukit khususnya pada saat Yesus menyampaikan mengenai garam dunia dan terang dunia, ini adalah sesuatu yang tentu saja yang relate atau yang familiar oleh para pendengar orisinilnya yang mendengarkan pada saat itu. Dan kita bisa melihat audiens yang ditujukan pada saat Injil ini ditulis adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita perlu juga menempatkan diri kita dalam, posisi pendengar orisinilnya. Kenapa Yesus menggunakan istilah atau simbol garam dan juga terang. Saya akan coba bacakan, lalu dari sini nanti kita akan bisa mengulas atau mendiskusikan apa sih makna di balik ucapan Yesus mengenai garam dunia dan terang dunia. Oke, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? hmm, Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. right. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amen. Saya membaca ini dari Alkitab Terjemahan Baru 2 ya, Alkitab TB 2. Jadi apabila Anda membaca Alkitab TB Terjemahan Baru akan ada sedikit perbedaan karena ada, sedikit penyesuaian di Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Mungkin kita bisa coba mendiskusikan dari, hal yang pertama ya Pastor If Iya, mengenai garam dunia. right. Saya rasa, sumber daya alam satu ini cukup umum kita baca atau kita temukan dalam Alkitab kita, khususnya di Perjanjian Lama, karena garam itu mengandung banyak fungsi dan juga banyak makna ya, Iya, Pastor.
Kalau fungsi tentu saja untuk menambah rasa dalam makanan, untuk mengawetkan ya, fungsi garam juga untuk mengawetkan, bahkan juga memiliki, efek kesembuhan, penyembuh, Mmm. garam juga. Dan yang berkesan buat saya kalau kita juga baca di Perjanjian Lama, garam pun juga dipakai sebagai simbol ikat janji atau kesetiaan For salt atau covenant ya. covenant. Jadi, dan pada zaman itu garam juga termasuk, elemen yang cukup mahal harganya ya, Pastor Mmm, Eve, mhm. dan beda dengan zaman kita sekarang karena garam kita bisa dapatkan dengan mudah, bisa diolah dengan cara yang mudah, kita bisa mendapatkan di mana-mana. Namun pada zaman dulu garam itu salah satu elemen yang cukup mahal untuk didapatkan. Dan buat saya dengan ada, ucapan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini seperti sebuah kiasan bahwa nggak mungkin garam itu tawar dan nggak mungkin ada garam yang akhirnya tidak digunakan, itu adalah sesuatu yang sia-sia sekali. Namun kalau ini ditujukan kepada orang atau kepada para pendengar, ini Mhm. sepertinya mengandung sesuatu yang perlu disimak atau dituntut perhatiannya oleh para pendengar. Right. Nah, mungkin Pastor boleh membagikan apalagi hal lain mengenai garam ini yang juga bisa kita, pelajari maknanya lebih dalam? Oke, kita lihat di sini, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia telah mencantumkan, referensi, ya jadi Mhm, ada cross referencing mhm, ya. Ini juga saya mendorong pada saat orang-orang membaca Alkitab, do not skip the cross references. mmm, Jadi kalau dicantumkan di situ perikop ini dicatat lagi oleh penulis yang lain ya, mmm, atau ayat ini rujukannya ke perjanjian baru di ayat yang lain atau perjanjian lama betul betul. ya, kita perlu buka Mhm mhm, bersama-sama. Jadi di sini, mengenai garam ini dicatat di Markus 9 ayat yang ke-50. iya, Jadi kita lihat jelas bahwa Matius merujuk kepada apa yang ditulis terlebih dahulu oleh Markus. mhm, Ya, di dalam Markus pasal yang ke-9, ini teman-teman di rumah dan siapapun yang juga menyimak turut belajar bersama, ini pentingnya untuk cross references ya. iya, Jadi referensi silang daripada teks Alkitab yang kita baca ini akan memperkaya pemahaman kita. Markus 9 ayat yang ke-50 bunyinya, "Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar dengan apakah kamu mengasinkannya? mmm, Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang yang lain, lain." Ya kan? Nah, dari mhm, catatan inilah kemudian Matius juga, mengutip catatan tersebut iya, dalam rangkaian khotbah di bukit. By the way, disebut khotbah di bukit itu kan judul yang dihadirkan ya, dalam runutan ini. Apakah ada judul seperti itu? Ya nggak ada judulnya sebetulnya. mhm Itu mhm, untuk menolong kita saja, betul betul. ya. Nah, lalu kemudian cross references yang berikutnya adalah di Pas Lukas pasal 14, 14 ayat 34-35. Coba kita lihat sama-sama ya. "Garam memang baik, mhm, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? mmm, Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang," nah menarik mmm, ini ya, "maupun untuk pupuk, mhm, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, iya, saya tertolong mmm, dengan catatan cross reference dari Lukas, Lukas pasal yang ke-14. Karena kalau kita hanya membaca dari Matius pasal yang kelima, maka mmm, asumsi kita adalah garam dapur. mmm, Ya. Nah, ya tentu saja kalau kita lihat fungsi garam dapur ya, dia untuk membuat makanan yang dimasak tidak tawar, ya, juga untuk mengawetkan. Jadi banyak sekali makanan-makanan atau ya dari ikan atau daging yang mau diasap itu digarami gitu ya. Selain untuk juga, apa namanya, supaya kalau dimasak ada rasanya, ada cita rasa, tapi juga untuk menghentikan pembusukan, mmm, ya. Jadi supaya ada bakteri-bakteri yang akan membusukkan itu bisa, ditahan mmm, bekerjanya. Jadi mhm, dia tidak langsung busuk, mmm, ya. Nah, tapi melihat cross reference daripada garam ini dalam catatan Lukas, di sini kemudian akan membuka wawasan berpikir kita, mmm, karena Lukas mencatat di situ begini, "Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang mmm, maupun untuk pupuk." Oh, oh. iya, ini menarik. Ini kita nggak ngomong dapur, Mhm, ini kok ladang dan mhm, pupuk ya. Nah,
Ini kemudian menggugah saya untuk melihat ayat ini dalam terjemahan versi bahasa Inggris. Mmm, Rujukan pertama saya adalah King James Version, dan di dalam King James Version bunyinya begini, "It is neither fit for the land nor for the dunghill." mmm, Jadi land itu adalah, ladang, tapi for the land nor for the dunghill. Dunghill ini adalah tempat pembuangan kotoran. Kalau di sini pupuk ya Di nulisnya sini ya? bilangnya pupuk, Mhm, ya. Apa kemudian bahasa Indonesia langsung, menggambarkan tempat orang buang sampah itu sampah dikelola kemudian mmm, menjadi pupuk, pupuk, iya, ya kan. Tapi bahasa Inggrisnya adalah dunghill. mhm, But men throw it out, he who has ears to hear, let him mmm, hear. mmm, Nah, penggunaan ladang dan pupuk di sini menggugah saya untuk memeriksa lebih dalam, mmm, sehingga saya juga cross referencing kepada beberapa biblical scholars yang menuliskan komentari. mmm, Nah, ini adalah fungsi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kapan kita bisa menggunakan komentari? mmm, Ya, saya tidak menyarankan komentari digunakan dari awal, iya, ya. Saya pada akhirnya menggunakan, komentari Alkitab setelah membaca teks berulang-ulang. mmm, Jadi, kita tiba pada pembacaan Injil Matius ini waktu kita mau mendalami, menggali, membaca itu sudah lebih dari 10 kali ya, mmm, baca utuh ujung ke ujung mhm, ya. Artinya 28 chapter itu, saya baca berulang-ulang dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia, beberapa terjemahan bahasa Inggris, sebelum mulai, meresapi ayat per ayatnya, mmm, ya. Jadi kalau Anda lihat tadi, oh itu step yang digunakan oleh Evelyn, ya seperti itu. Nah, kalau kemudian pada titik ini kita mau melihat kata kerja dari bahasa asli, silahkan Anda bisa menggunakan Strong iya, Concordance atau menggunakan, apa ya, konkordansi Alkitab bahasa Indonesia, ada bahasa mhm, Indonesia, ada buku konkordansi. Kalau Anda, fasih berbahasa Inggris bisa menggunakan Strong Concordance untuk bahasa Inggris atau menggunakan, kamus Alkitab. Itu kan kita akan dapat pemaknaan ya, tapi mhm, setelah cross referencing loh ya iya, tahapannya. Nah, lalu kemudian mau, mendengar juga pendapat daripada, komunitas Bible learners. Saya suka mengutip apa yang Tim Mackey katakan bahwa pada saat kita dengan cinta, lapar, haus belajar Alkitab, sebetulnya kita sedang bergabung dengan community of learners pembelajar, across the ages. mmm, Jadi kita sedang ikut bersama-sama duduk dalam satu ruangan besar, komunitas pembelajar Alkitab dari angkatan ke angkatan wah, atau dari zaman ke antar zaman, zaman ya? antar zaman, Mmm, ya. Karena kecintaan pada firman Tuhan itu memang ada dari zaman ke mmm, zaman gitu ya, dan banyak hamba-hamba yes, Tuhan, orang-orang yang, gemar akan firman Tuhan dalam menuliskan pembelajaran mereka untuk menjadi catatan kaki buat mmm, kita, gitu ya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk sendirian nih, tapi tidak juga langsung ke sana gitu. mmm, Kita ada PR yang kita kerjakan sebelum kemudian cross referencing juga dengan mereka. Nah, dalam salah satu catatan itu dijelaskan seperti ini, berarti kan, kamu adalah garam dunia. Kita berfungsi sebagai garam. Nah, garamnya bukan tadi garam dapur ya, karena ada garam yang difungsikan untuk ditebarkan ke ladang mmm, dan ke dunghill. Nah, ini kan yang tadinya saya katakan menggugah, kenapa ya kok bisa begitu? Nah, iya, ini perlu menghantarkan kita kepada iya, konteks pada zaman itu. Jadi rupanya mmm, untuk, lokasi-lokasi pembuangan sampah, ya kotoran, ya seperti itu, memang digunakan garam. Garam digunakan untuk apa? Sebagai desinfektan. mmm, Desinfektan itu kan kemudian ya seperti desinfektan sekarang pada ya, umumnya ya, mhm, heeh, membunuh kuman, membasmi kuman iya, ya kan, supaya, orang yang tinggal di area tersebut tidak kemudian terkontaminasi mhm, penyakit ya. Jadi ada fungsi itu loh terhadap garam jadi ini. mencegah pembusukan ya? Iya, Mmm, mencegah pembusukan. Memang juga kemudian berfungsi sebagai fertilizer, mhm, sebagai pupuk, mhm, mhm, ya. Jadi 2 hal itu, dia, sebagai desinfektan, desinfektan, lalu juga sebagai pupuk, fertilizer. Dia menghentikan pembusukan, ya menjaga supaya tidak terjadi pembusukan, lalu kemudian, menyuburkan tanah juga, fertilizer. Fertilizer itu berarti menyuburkan, apa yang tidak perlu tumbuh dihentikan, kan gitu. Apa mmm, yang tidak perlu menyebar itu dihentikan, ditahan oleh garam, kan iya, gitu kan.
tapi apa yang bagus yang perlu tumbuh ditumbuhkan. Ditumbuhkan. Do you see that Jadi ada 2 extreme? fungsi ekstrim itu Iya, dimiliki oleh garam. oleh garam. Mhm, Jadi apa yang akan merusak, yang akan membusukkan, decaying ya kan, yang akan mhm, membusuki gitu, itu ditahan oleh garam. Tapi apa yang baik, yang memang harusnya menyebar, apa yang harus berkembang biak, itu kemudian tertolong mmm, untuk tumbuh subur. mhm, Nah, kita lihat gitu. mmm, Nah, kalau dengan pemahaman itu dikatakan, kamu adalah garam dunia. mmm, Nah, itu kan berarti kita akan berfungsi sebagai apa? mhm, Sebagai desinfektan dan sebagai fertilizer. Nah Di ini mana? dunianya ini Di dunia. nah, Nah, ini konteks dunia mmm, ini. Jadi, as we say, dunia is a cosmos ya, tempat gitu ya, dengan aturan, dengan kultur, dengan budaya, dengan value-nya ya, dengan sphere influence-nya. Jadi kita bisa memahami bahwa kita memiliki fungsi garam, fungsi untuk, menjadi agen desinfektan yang menghentikan atau menahan terjadinya pembusukan, di mana? Di area sphere of influence kita, di area lingkup pengaruh kita. Lingkup pengaruh orang macam-macam ya. Ada orang yang Tuhan tempatkan di dalam kosmos pendidikan. Ada orang yang Tuhan tempatkan di kosmos jurisdiction ya, government. Ada orang yang Tuhan tempatkan di media, arts, entertainment. Ada yang Tuhan tempatkan, semua kita ditempatkan di keluarga. iya. Nggak ada orang bilang, "Oh saya tidak di keluarga ya." Kan kamu nggak turun dari langit kan. Kau ada di planet ini kan ada silsilahnya gitu ya, ada konteksnya baik keluarga keluarga biologis maupun keluarga rohani kan gitu. Kamu ada jalinannya gitu ya. Nah, itu adalah lingkup-lingkup pengaruh kita. That is our cosmos. That is the system that where we are put ya, di situ kita berada dalam sistem-sistem itu. Nah, dalam kesemuanya sistem itu, di mana kita berada, di lingkungan di mana kita ditempatkan. Kita tahu tidak ada yang kebetulan. Mmm, Kita ada di situ by design iya, and destiny and yes, purpose of God, mhm, ya. Nah, di tempat itu kita berfungsi sebagai garam. mhm, Kita menahan pembusukan yang terjadi di situ dan menyuburkan apa yang seharusnya tumbuh di situ. tumbuh, kembang, dan Jadi subur di kalau situ. dicocokkan dengan konteks garam tadi ya Pastor yang dikatakan di Lukas, berarti dunia kita tuh seperti dunghill itu ya? Ya. Mmm, Tanpa kita sadari, Tanpa ya. kita Ini sadari. juga kemudian kan kita berproses dalam Mhm, pemahaman ini, Ki, ya. Kalau Alkitab menyebutkan dunghill, aduh bukit, hill, lalu yang ada penuh kok dengan kotoran. timbunan kotoran, sampah, apa dung itu kotoran Iya, kotoran loh, kotoran. ya, bukan sampah saja, Iya, itu mau itu ditunjukkan visualnya nggak? iya, itu kan kotoran gitu ya, Iya, mmm lalu orang bertanya, "Enggak, aku enggak tinggal di daerah timbunan sampah, aku enggak tinggal di daerah tempat orang buang kotoran." But this is spiritual speaking ya yes, kan, this is yes, analogi ya yang yes, dihadirkan di sini mhm, ya, di mana sebetulnya daerah atau tempat atau sistem di mana kita berada, if we do not acknowledge, kalau kita tidak menerima pemerintahan kerajaan mmm, surga, mmm, menerima mhm, Yesus sebagai mhm, Tuhan dan Raja di tempat di mana kita berada, berarti there is another system that is in yes, operation di situ, ya kan? Yang kemudian tidak akan sebetulnya menghasilkan eh, apa ya, kesuburan mmm, yang berarti mhm, ya, tanpa sadar lokasi-lokasi itu menjadi lokasi dalam tanda kutip dunghill mmm. ya, dunghill in the skyscrapers. Sebenarnya juga dangkil karena tidak ada desinfektannya juga ya Pastor, maka pembusukan terus-menerus terjadi. Betul Mmm, betul, ada, apa namanya, tanpa orang percaya di situ, iya, can there be any salvation? mmm, Ya kan? Jadi ini kita ngomong langsung kepada the true meaning iya, of kesejahteraan, mhm, ya kan? Tidak bisa dikamuflasekan dengan apapun juga, apapun mmm, itu, mhm, ya. Ya kita nggak bisa lihat ini secara mata telanjang kan, mmm, akhirnya kan dengan mata telanjang kita lihat bagus kok ruangannya, parket gitu ya, lantainya, mhm, ya terus kita lihat what kind of system that is in operation di tempat itu, kosmosnya apa? mhm, mhm, What is the ruling system, what is the culture and the value yang in operation mhm, di tempat tersebut. mhm, Makanya kita sering
melakukannya juga waktu kita melakukan house blessing, office Ya, ya. blessing, factory dedication ya, kita mendedikasikan satu tempat, satu, apa namanya, bangunan kepada Tuhan. Sebenarnya kan bukan hanya bangunannya, apa sih yang kita minta? Mmm, Bahwa the ruling system, the governing system yang berlaku di tempat itu adalah suatu sistem yang menghormati Raja Yesus. mmm, Enggak serta-merta kita ngomong hanya gedungnya, mmm, ya kan? Tapi the system that is in operation di situ. mhm, Makanya tempat tersebut didedikasikan mhm, adalah Raja Yesus. mmm, Sehingga the potential untuk tempat itu menjadi berkat bagi orang-orang yang bekerja di sana terjadi. mmm, Ya, there won't be any corruption, there yes, will not be any double bookkeeping, ya yes, kan? Pegawai akan dihormati, mhm, dihargai, kesejahteraannya mhm, diperhatikan. mhm, Kan that system yes, itu fertilizing. mhm, Kenapa bisa jadi subur tempat itu? Karena ada orang percaya mmm, yang mendedikasikan. Dia bilang, "Kamu adalah garam dunia." Ada orang percaya yang menggarami the mengaktifasikan keasinannya. iya, Mmm, menggarami dunia, menggarami kosmos di mhm, tempat itu. yes, Sistem keuangan, sistem kepegawaian, ya, mmm, apa saja mhm, sistem yang berlaku di situ. Ada orang percaya yang berdiri dan menggarami sistem tersebut. mhm, Sehingga apa yang terjadi? That system menjadi sistem yang fertile, menjadi sistem yang mmm, subur, mhm, gitu. Ya, di mana orang bisa menjadi dirinya, orang bisa berkarya, di situ orang ya bisa kesuburannya, sejahtera. Right. yes. I Bapak Ibu, teman-teman Ya, bisa nangkep ini ya? jadi, yang kita nanti-nantikan kesuburannya adalah potensi orang-orang yang ada di situ ya? Right. Ya, bukannya It's semakin the life that is mmm, flourishing. yes, Kehidupan yang kemudian menjadi sejahtera. sejahtera. Kehidupan yang kemudian menjadi berkat. Mhm, Right? Nah, Alkitab berkata, lalu unsur yang kedua, kita melihat di sini dikatakan, tidak ada lagi gunanya dengan jadi itu tadi garam ya, jika garam itu menjadi tawar, kan begitu? ya, Ini juga kemudian saya periksa, maksudnya apa garam jadi tawar? Garam ya garam, bagaimana mmm, garam bisa jadi mhm, tawar, kan mhm, gitu. mhm, Nah rupanya, eee, yang dimaksud garam sendiri tidak bisa menjadi tawar. mhm, Tetapi kalau misalnya, oke nah ya di dalam satu gelas ini saya isi garam, lalu satu hari saya kurangi separuh, saya isi dengan butiran-butiran yang lain yang sama putihnya seperti garam, saya aduk dia. Apa yang terjadi? Waktu kelihatannya satu gelas dia masih, tapi waktu saya tuangkan sebetulnya kan garamnya sudah tidak 100%. betul, Artinya ada percampuran mmm, dengan materi-materi lain yang mhm, bukan garam. mhm, Nah ini yang namanya, apa ya, adulterated salt ya, mmm, garam yang bercampur. mmm, Nah itu istilahnya, makanya garam itu bisa dikatakan tawar, karena garamnya sendiri nggak bisa tawar, tapi kalau ada percampuran dengan kadar asinnya elemen berkurang, yes, mmm, kadar asinnya berkurang atau bahkan sama sekali sudah tidak betul, lagi jadi kan udah bercampur, ya mmm, itu oke, itu pemaknaannya, apa namanya, makna fisikalnya. Tapi kemudian kita lihat itu, kita sejajarkan hal tersebut dengan tadi yang dimaksud garam ini kan kita. mhm, Bagaimana seorang mmm, Kristen kehilangan the sharpness, mhm, the cutting edge, asinnya, tajamnya, asinnya, itu kenapa kok bisa sampai hilang? Kayak kamu mmm, ada tapi kayak nggak ada. mmm, Kamu ada di kantor ini tapi kayaknya nggak kantor ini nggak berasa, ada orang percaya. mmm, Kamu ada di gedung ini tapi kayaknya nggak berasa ada mhm, anak Tuhan di sini. mmm, Itu karena apa? Nah tadi, asimilasi, asimilasi percampuran mmm, ya. Waktu kita melakukan kalau kita berkata ada kompromi. kompromi, ya Ya, kayaknya itu kata Roma yang pasal tepat, yang ke-12 berkata, "Do not be jangan conformed, menjadi sama, but be transformed." Do mmm, not be conformed, mmm, ya kan. Jangan kamu jadi serupa mhm, dengan dunia ini. mhm, Jadi waktu kita ingin menjadi serupa dengan dunia ini, kita kemudian menurunkan standar kita, lalu mulai mmm, mencampurkan diri kita dengan berbagai macam campuran-campuran mmm, lain. Mungkin demi supaya bisa diterima orang, so that mmm, you can be fit in, bisa mmm, cocok, bisa dapat approval dari orang. Ya kita kompromi sana sini sana sini sana sini supaya bergaul dengan kita bisa asik. sampai lupa aslinya apa, Ya. Sehingga akhirnya iya, iya, orang juga nggak berasa duduk sama kamu kayak bukan duduk seperti dengan anak orang Kristen, Tuhan, iya. Karena ya kamu ikut-ikut aja, kita lagi ngapain juga kamu ikut-ikut aja, entah apapun lah itu ya yang dilakukan. Sehingga teman-teman kita nggak merasa ada hormat perbedaan, lagi terhadap Tuhan karena mmm, kita orang Kristen gitu ya. mmm, Nah
dalam kompromi seperti itu, makanya tadi saya ambil ilustrasi kalau garamnya kita Iya. kurangi, kita campurkan dengan elemen lain yang juga sama warnanya putih, kita aduk-aduk, udah nggak kelihatan, kelihatannya seperti garam, tapi sebetulnya rasa asinnya Mmm, atau the power, the potential to untuk melawan pembusukan, udah nggak un murni. sudah tidak sekuat itu. Mhm, Nah, the power, bahkan bisa hilang sama mhm. sekali. Karena itu tadi campurannya lebih banyak, Betul betul. begitu. Nah, Mmm, inilah yang dimaksudkan, eee, dengan apakah dia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain buang dibuang dan diinjak dan orang. diinjak orang. Nah, ada satu artikel saya baca ya, ini, mungkin saya bagikan di sini ya. Ada begini, "In the synagogue among the Jews, there was a custom." Jadi di sinagoga zaman itu ya, atau pada abad-abad awal ya, di antara orang Yahudi ada satu kebiasaan. That if a Jew became an unbeliever, kalau seorang Yahudi menjadi tidak percaya, Mmm, meninggalkan Judaisme gitu mhm. ya, and then return to faith. Jadi dia udah meninggalkan, dia balik Kembali lagi, lagi. ya istilahnya tobat, dia balik Mmm, lagi gitu ya. Before he was received back into the synagogue, mhm, sebelum dia bisa diterima balik di sinagoga, ini catatan dari abad awal ya. mhm. He must in penitence lie across the door of the synagogue. Dia mesti dengan rasa penyesalannya Mmm, membaringkan tubuhnya di depan pintu pintu. Mhm sinagoga, mhm. ya, and Mmm, invite people to trample upon him, dan wow. mengundang orang untuk Mmm, nginjek dia. Lewat sambil nginjek dia gitu ya, upon him as mmm. they enter, waktu orang mau masuk ke sinagoga, injek dia karena dia berbaring di depan pintu, Wah, injek dia gitu kan. cocok ya. In certain places, di beberapa tempat, the Christian church took over that custom. Bahkan di beberapa tempat ada Mmm, gereja-gereja Kristen yang Kristen, ya. Itu kan mengadopsi, budaya dari Yahudi, iya, kebiasaan Yahudi. Oh mengadopsi sistem oh, tersebut, oke. and orang Kristen yang sudah dikeluarkan karena Terus disiplin balik ya, lagi. terus balik lagi gitu kan, sebelum diterima balik sudah diinjek dulu di depan pintu gitu kan. And to invite people as they enter, ngomong apa? "Trample upon me who am the salt which Wah, has yang lost sudah its flavor." kehilangan Injaklah aku, si garam yang telah kehilangan kehilangan rasa rasanya. asinnya ini. Baru terima Wah, balik. itu mau kita praktekkan nggak? Saya baca ini saya bilang, "Wow, Oh, really? iya They iya really iya took iya. it Iya literally," gitu iya ya. iya iya. Enggak, "Ya udah gue ampuni Iya 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 Bro, iya lu iya. masuk." "Enggak, gue injek dulu," gimana? Wah, ini kalau ada orang bertobat masa kita injak dulu. Tapi itu akan menjadi Ini kayaknya diambil letterluck gitu pengingat yang loh. powerful sih. Tolong injak saya garam yang sudah kehilangan asinnya Iya, ya. baru balik nih. Wah, ini bagus banget nih saudara-saudara. Bagus ini. Iya, Coba kita cari saya gambarnya, ada nggak nih gambarnya, ya, videonya? ini saya kutip dari salah satu cross referencing dari Mmm, satu biblical scholar ya, yang juga menulis commentary untuk Gospel of Matthew. Lalu saya cross check ini dengan catatan lain, ada saya temukan catatan yang sama gitu ya. Wow, sampai orang, letterluck gitu mhm ya, mengambil catatan ini mhm gitu kan. Eee, ya kamu garam yang sudah kehilangan rasa, kamu mhm garam yang sudah jadi tawar mhm gitu mhm loh. mhm Karena kamu meninggalkan iman, jadi mhm kamu udah kehilangan ketajamanmu, mhm. fungsi kamu untuk, eee, Iya, apa, menjaga, efek efek iya, efek yang sesungguhnya jadi hilang, iya, betul. mhm, Nah sekarang mau tobat balik diinjek dulu, karena kan katanya di sini kan dibilang, "Apa gunanya iya selain dibuang dan diinjak iya orang?" iya. Jadi beneran diinjak. Beneran diinjak ya? Iya iya iya. Karena yang saya baca juga, mmm, adalah hal yang mustahil memang kalau garam itu kehilangan Iya asinnya, iya itu adalah iya. hal yang mustahil. Jadi, sampai di sini tercatat jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan itu kayak seperti sebuah kalimat kalimat yang mustahil. Iya, Jadi sebagai seorang Kristen kalau kita sudah lupa siapa kita atau mulai kehilangan asinnya, kita udah melebihi hal yang mustahil itu right sih. right right. Jadi itu sebuah contoh yang bagus ya secara visual untuk kita ingat nih, jangan sampai kondisi kita saat ini nih layak diinjak atau Well, bagaimana ini. it's good to trigger atau to Betul betul stimulate betul aja betul ya, to betul. stimulate. Bahwa ternyata ada tradisi-tradisi yang mengambil itu secara harafiah dan mempraktekannya hanya untuk memberikan efek jera gitu, untuk kamu Iya, ingat dari mana kamu tuh berasal yang sesungguhnya. right, right. Wah, ini bisa bagus menjadi bahan refleksi kita ya, teman-teman semua. Saya jadi ingat waktu kita kemarin berangkat ke Tanah Suci, kita sempat ke Laut Mati ya, Pastor ya. Sampai Iya, dilarang loh untuk kita menelan itu air di Laut Mati, saking asinnya dan memang untuk tidak dikonsumsi apabila asin itu terlalu tinggi kadar keasinannya. Jadi kita bisa lihat kekuatan dari asin itu juga memang membahayakan. heeh. Jadi ambillah hal yang sama kalau kita masih bisa apa ya, terjaga keasinan dan ketajaman kita, itu powerful sekali.
kita sebagai disimbolkan di sini sebagai garam. Jadi pilihan yang tepat, Yesus menggunakan kata garam. Kita lanjut dengan, simbol yang kedua ya Pastor Eve, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Nah ini sekarang saya bisa ngerti ini visualnya karena waktu saya datang ke Israel, memang karena bentuknya ya Pastor, bukit-bukit, saya bisa lihat rumah-rumah di atas bukit, dan saya bisa membayangkan kalau memang dalam kondisi malam, kalau di abad pertama kan memang belum ada listrik ya, jadi pada saat lampu-lampu minyak mungkin dinyalakan, itu terlihat indah sekali dari Ya, kejauhan. Karena memang tempatnya, tanah Israel itu berbukit-bukit. Jadi memang ada bukit di mana banyak rumah-rumah di atas sana. Dan di sini dibilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi Yesus menggunakan analogi yang memberikan efek perbedaan. Kalau tadi garam, sekarang adalah terang. Apa nih Pastor yang kita bisa maknai dari simbol yang kedua mengenai terang? oke. Ya untuk yang terang ini, dikatakan again kamu adalah terang dunia. Mhm, Tapi terang ini adalah terang yang datang dari pelita, betul. ya bukan dari lampu senter atau lagi Betul betul, apalagi flash dari handphone, ya. Ini perlu kita ya. ingat, ini abad pertama ini ya. Abad pertama Mhm dan analogi ini, gambaran ini dihadirkan karena Yesus berbicara dengan bahasa simbol ya. mhm Nah, perlu kita pahami yang namanya pelita itu seperti apa cara kerjanya. Ya, pelita itu adalah memang memberikan fungsi menerangi, tapi terang itu datang dari pelita itu semacam lampu minyak. mhm. Ya, saya masih masa kecil saya kalau mati lampu ya, listrik mati, kita nyalakan lampu minyak. Oh iya, Disebut lampu tapi sebetulnya kan bukan bukan lampu, bukan. ya bahan penerang yang dari minyak. Jadi itu fungsi bekerjanya seperti apa ya, eee, jadi ada tempatnya di mana ada ruangan atau lokasi tempat yang menampung minyak, memang ada minyak di situ dan minyak ini minyak ini kemudian membasahi sumbu, jadi ada sumbunya dan sumbu itulah yang kemudian dibakar ya apa namanya, ada nyala api di sumbu itu. Mhm Nah, dari situlah terang muncul, mhm. ya. Nah, minyaknya sendiri dihasilkan dari apa? Wah, ini menarik nih, minyaknya dari mana? Iya, minyaknya dihasilkan dari apa? Minyak itu adalah minyak yang diolah dengan dihancurkannya, diremukkannya, apa namanya, buah zaitun. Nah ini makanan kesukaan Pastor Ih. Selama kita di Israel hampir setiap hari Pastor memakan zaitun. Iya, that oil come from the crushing of the olive, Mmm, ya kan? Jadi dengan hancurnya dia menghasilkan minyak dan minyak itulah yang kemudian, digunakan sebagai alat atau bahan bakar untuk api di untuk apinya, sumbu tadi, betul. ya. Nah ini yang Bahan kemudian bakarnya, kan lewat proses ini terjadilah terang. iya Jadi nggak serta-merta kita tekan tombol, iya. ada Kalau cahaya. pakai kacamata modern memang nggak nangkep sih Pastor. Iya, there is a Ada process. prosesnya, betul. Nah, kita lihat di sini dikatakan, kamu adalah terang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita. Jadi untuk suatu pelita menyala, Mmm, orang mau pedulinya dia menyala nggak? Iya mmm, dong, mhm, ya. Tapi untuk menyala itu terjadi a crushing, mmm, ada peremukan, dari buah olive, mhm, ya. Nah kita tahu di dalam iman Kristen kita, how do we get crush, mmm, ya. Bagaimana kita diremukkan? Bagaimana, apa namanya, kulit sekam itu keluar dari bulir-bulir gandum, ya kan? Bagaimana permukaan-permukaan itu terjadi? mmm, Lewat penderitaan, mmm, through pain and suffering, mhm, ya. Lewat, terjadinya tindakan-tindakan yang tidak adil, mmm, lewat terjadinya kesusahan hidup mhm. dan penganiayaan dan, apa namanya, you feel betrayed, Anda dikhianati, all of those things are things that will crush you, buah olive ini, Mhm, ya kan. Tapi waktu dia crush, how do you menghasilkan respond? banyak, How do you respond? Ya, ini yang orang lihat karena di sini dikatakan demikianlah, mmm, ada demikian loh. Demikianlah hendaknya terangmu terangmu bercahaya di bercahaya. depan orang. Loh terang kita tuh bercahaya bagaimana? Pada saat we respond godly, kita memberikan respon yang ilahi terhadap penderitaan-penderitaan hidup. Mmm, Baru ada terang tuh.
Kalau enggak kan kita sama aja sama orang lain. Enggak cuma orang Kristen loh yang mengalami penderitaan. Mhm. Semua orang mengalami penderitaan, Mhm. tapi yang menjadi pembeda adalah Mmm. bagaimana orang percaya meresponi penderitaan hidup itu. Mhm. Kalau kita responi benar, apinya nyala nih. Mhm. Dan itulah yang menerangi kegelapan. Yes. Semua orang gelap, Mhm. kita tinggal di dunia yang gelap kok, Mhm. tanpa terang gitu ya. Artinya, di dalam kegelapan itu orang tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, kan begitu ya. Kita tinggal di tengah-tengah angkatan yang telah bengkok Mhm. hatinya, generasi yang curang dan culas ini, kan begitu. Semua orang mengalami kecurangan dan keculasan. Enggak usah gede kepala kita. Tapi bagaimana kita meresponi kecurangan, keculasan, penderitaan dalam hidup, Mmm. itulah yang membuat kita bercahaya. Jadi daya tarik jadinya ya? Yes, makanya di sini katakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Coba lihat, Supaya mereka melihat supaya mereka melihat, loh, perbuatanmu yang baik. perbuatanmu yang baik. Jadi ada perbuatan. So there is this corresponding action Mmm. dong. Dari penderitaan yang kita lalui, how do you respond? When you Mmm. respond biblically, when you respond by faith, when you respond in honoring the Lord, orang melihat, Orang melihat. wow, beda loh. Ya. Nah ini terang. Lalu Alkitab berkata, tidak ada orang menyalakan pelita dan taruh itu di Letakkannya di atas bawah atau gantang. mhm. Artinya apa? When you respond well, Mhm. tidak mungkin kamu ditaruh di bawah terus. Mmm. Promotion will come next. Mhm. Karena dikatakan, melainkan di atas Kaki kaki pelita. Dian, sehingga menerangi semua orang Di dalam dalam rumah. rumah. Karena belum pernah ada orang yang respon seperti itu. Yes. Ada respon yang positif, tidak hanya positif ya, Mhm. godly. Mhm. Ada respon yang saleh terhadap peremukan-peremukan yang terjadi di dalam kehidupan. Mmm. Promotion will come next. Kamu akan Mmm. ditaruh di atas kaki Dian, Mhm. nggak harus seperti kita bisa mulai dari bawah, bisa mulai di bawah nih, di bawah gantang ini. Mhm. Kita bisa mulai dari situ. Tapi jangan pernah anggap remeh permulaan yang hina. Amin. Because kalau kamu tetap setia, Alkitab berkata, jangan jemu-jemu kau berbuat baik. Mhm. Karena waktunya akan tiba. Nah, kapan waktunya akan tiba? Waktu kita tidak jemu. Dan memang akan ada hari di mana kamu promosi. Jangan kita anggap remeh awal yang hina itu. Ya kan? Jadi orang akan lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di Bapakmu sorga. yang di sorga. Wah, bagus sekali ya, indah sekali ini Pastor Eve mengenai garam dan terang. Jadi kita Right, semakin diperkaya dan diingatkan ya, mungkin diingatkan identitas kita sebagai garam dan juga sebagai terang. right. Ini bukan asal disebut saja. Sekali lagi pada saat Yesus menyebutkan simbol-simbol dan istilah ini, tentu saja pendengar aslinya tahu prosesnya, arahnya, kaitannya dengan apa. Nah, kita yang di abad ke-21 ini yang perlu berdiri dan menggunakan sepatu orang abad pertama supaya bisa memahami. Seperti yang tadi Pastor Evelyn sampaikan, pelita saja itu kalau kita nggak paham proses dari Ya, nyalanya api atau penerang pada zaman itu, karena belum ada listrik. Kalau ya. sekarang kan kita cetek, nyala gitu. Tapi Dan zaman sekarang dulu itu juga ada ini lampu-lampu emergency ya, yang memang sudah di-charge pada yes, saat, listrik masih berjalan gitu, sehingga kalau kemudian PLN mati ya atau mhm, listrik padam, lampu emergency yang sudah di-charge itu akan otomatis menyala. nyala. Iya, Malah sekarang juga ada lampu yang keren, kita lewat, dia nyala, kita tidak lewat, dia mati. lampu Jadi kita otomatis. semakin kehilangan dulu proses dalam menyalakan terang itu seperti Ya, apa. Ternyata ya. ada prosesnya, ada Mmm, peremukan, ada pemerasan, pemerasan untuk menghasilkan minyak yang menjadi bahan bakar dari nyalanya api. Dan ya. ternyata aniaya, ketidakadilan, pengkhianatan, hal-hal yang menyakitkan, waktu kita meresponi dengan benar itu bisa menjadi bahan bakar untuk api atau terang itu bisa dilihat oleh orang dan akhirnya orang bisa mengenal Bapa kita. Dan sebetulnya kan memang, kita berkenalan dengan Tuhan lebih intim ya kalau saya bilang, itu di Mmm, tengah penderitaan kita, if we wanna make space. iya, Kalau kita mau buat kasih space, pada saat kita menderita, that is the time when you have the chance ya. Tidak serta itu ya, kesempatan. kesempatan terbuka. Tidak secara otomatis semua orang yang menderita akan bertemu dengan Tuhan, tetapi when you give space, karena banyak kali banyak orang menolak merasakan penderitaan itu. Sehingga, di Mmm, tengah penderitaan mereka pakai anestesi mmm, ya, mencari pengalih mencari pengalih supaya tidak begitu rasa berasa. sakit. Sementara sebetulnya kita lalui saja proses menderita itu, remuk di situ dan buka diri kita untuk mengalami Tuhan. Now when you experience God during your pain and suffering, Mmm, kamu akan menjadi terang. mhm.
Jadi karena tapi bisa tidak merespon. serta-merta penderitaan akan bikin kamu jadi terang loh. Betul It betul, depends what you do during that pain and suffering, betul betul. gitu. Iya. Thank you Pastor If, ini bisa menjadi perenungan kita, apakah saya adalah garam dan terang yang efektif pada saat ini dimanapun kita berada. Right, Jadilah desinfektan yang efektif di mana kita perlu menghentikan pembusukan di tengah-tengah dunia yang semakin, eee, gencar untuk menghitamkan, untuk mengkorupsi hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita, dan jadilah fertilizer atau penyubur mhm, dari potensi-potensi yang ada di sekitar kita, dan juga jadilah terang lewati setiap proses yang mungkin menyakiti dalam hidup kita, namun menjadi kesempatan untuk bisa mengenal Bapa kita secara intim. amen. Dan kita akan masih terus banyak belajar ke depannya, dan saya berharap Anda masih terus kembangkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, karena dengan memiliki hati yang seperti itu kita akan dipuaskan. Amen. Sampai kita Yes. berjumpa lagi di episode berikutnya. God bless you.